saya menebak-nebak saja ini Ustaz ya. Tapi kan nggak apa-apa kita bincang ya. Jadi apa itu tidak nanti arahnya nanti gini loh Ustaz. Saat ini kan yang awam pahami bahwasanya umroh mandiri ini semua orang bisa melakukannya dengan biaya yang otomatis katanya lebih murah, jauh lebih murah, lebih ini apa segala macam gitu Ustaz ya. Nah, jadi nantinya travel yang memiliki izin ini sudah lagi lebih gencar nih belakangan ini ya isunya ya, apalagi di media sosial. Iya, ini nggak perlu lagi nih ya, yang lebih ekstrim tuh ada seperti itu bahasanya. Ini travel nggak perlu lagi nanti dia begitu. Nah, yang agak menggelitik di pikiran saya begini Ustaz. Podcast Mabit Media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pagi hari ini kami dari tim Mabit Media hadir di sebuah lokasi yang cukup masyhur ya, terutama di wilayah Kota Medan, yaitu Lokana Cafe. Ya. Alhamdulillah sudah bersama kita seorang ibu pengusaha yang luar biasa, yang owner sebagai Lokana Cafe, yang alhamdulillah sebelumnya ibu ini merupakan bagian daripada jemaah umroh Mabit Tour yang sudah selalu sering berangkat dan mensupport jemaah ya, terutama dari wilayah Tabaksel ya, Tapanuli bagian selatan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Mabit Media ataupun Mabit Tour terus memberikan support ataupun dukungan supaya di Tabaksel, wilayah Tabaksel dan sekitarnya bagaimana supaya lebih berkembang dan maju untuk pemasaran produk-produk terutama paket umroh Mabit Tour khususnya di wilayah Tapanuli bagian selatan. Nah, di sini kami ingin membuka bincang-bincang pagi di Lokana Cafe ini ya, sekaligus kami menikmati kafe yang sangat luar biasa, kopi yang sangat enak ya. Ini tadi saya memesan kopinya, memang spesial saya pesan, memang ada menunya Lokana Cafe. Luar biasa, kopinya sangat terasa, susunya sungguh fresh ya. Insya Allah ini sangat nikmat dan baik, dan harganya pun ya bisa terjangkau dengan yang masyarakat menengah ke bawah pun alhamdulillah ini terjangkau ini Kak, dan nikmatnya luar biasa ini. Harga kaki ibarat seperti kata-kata orang, harga kaki 5 rasa bintang 5 ya. Di samping itu juga kita nanti coba berbincang-bincang yang kaitannya dengan perjalanan umroh oleh ibu. Ini kita kenalkan dulu ya, owner cafe Lokana Cafe, yaitu Ibu. Ya, silakan Bu. Saya perkenalkan diri ya. Supaya para hadirin ataupun jemaah-jemaah Mabit Tour ketika melintasi, mana tahu kan Kota Medan ini sering terlintas, ini kan jalan protokol di Sudirman ini. Di belakang kami ini Jalan Sudirman. Ini masuk ke dalam Jalan Simpang Multatuli, hanya di depan perempatan Multatuli itu sebelah kiri saja posisinya, dan sangat strategis untuk semua pengunjung yang melintasi Kota Medan. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima. Ya, alhamdulillah diberi Allah rezeki bisa membuka usaha yang tidaklah begitu besar sebenarnya Ustaz. Tapi alhamdulillah kita syukuri Lokana Cafe ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu sebenarnya, tapi sekarang kita udah expand, menambah menjadi resto yang awalnya hanya kopi shop. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi ada restonya, sehingga sudah bisa memesan makanan dan minuman. Alhamdulillah Ustaz. Sudah melebar. Ya, dan saya memang asal dari Sidempuan. Jadi ikut di Mabit ini memang sejak dari Sidempuan lah. Jadi Mabit yang di Tabaksel itu sejak awal sudah kita bersamai, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya Ustadz. Alhamdulillah. Masih eksis, alhamdulillah. Nah, Mabit Tour di Tabaksel itu sudah cukup populer di masyarakat
Kota Padang Sidempuan. Alhamdulillah. Apalagi sekarang Mabit Tour itu semakin Banyak dikenal banyak ya. dikenal Ya. dan tahu ya sebagai Ya. salah satu travel umroh yang memang memiliki izin, memiliki kantor, kemudian ada karyawan-karyawannya juga di sana yang itu menunjukkan bahwasanya kita itu tidak main-main ya Ustaz Ya, ya, bukan travel di alhamdulillah. sana. Itu sungguh-sungguh benar ingin melayani jamaah yang akan berniat untuk umroh. Nah itu, nah, saya rasa kalau perkenalan untuk saya sendiri cukup segitu aja Ustaz, ya kan? Nggak usah panjang-panjang kali, nanti Ya. 3 lembar pula Ustaz. Lama kita ceritanya. Iya, iya. Terima kasih. Kak Ima aja lah manggilnya, Kak Ima biar aja, akrab ya iya, kan. iya. Kalau memang selama ini kita selalu memanggil dengan panggilan akrab Kak Ima. Ya, beliau ini memang seorang sosok ibu ya, yang di samping itu juga seorang usahawati ya, kalau pernah kita, Usahawati. yang bukan hanya di Kota Medan di sini saja. Sejak dari asal beliau di Tabaksel sana, di Pedis Dempuan sana, beliau juga terkenal dengan pengusaha kafenya juga ada. Kemudian apa namanya itu, Iya, Ustaz. toko kue ya, toko kue yang alhamdulillah sudah banyak dikenal juga di sana dengan brand Ima Bakery ya. DKI, Dapur Kak Ima. Oh, Dapur Kak Ima ya. Dapur Kak Ima. Iya, iya. Tapi kita coba dulu bincang-bincang masalah umroh sekitar Tabaksel ya Kak. Iya. Ya alhamdulillah perkembangannya sejak memang Tabaksel Mabit Tour itu kita buat cabangnya di Tabaksel. Alhamdulillah sampai dengan hari ini support Tabaksel terutama dari Sidempuan itu cukup besar Kak. Alhamdulillah. Ya, kami yakin dan percaya itu merupakan buah hasil jeripayah Kak Ima kita Insyaallah. yang merupakan mitra kita yang terbaik di Tabaksel. Nah, awalnya memang ya seperti biasa umumnya para travel umroh yang lainnya itu memang mencari-cari ya kan, di mana kira-kira bisa menjumpai mitra ataupun kolega yang bisa diajak kerjasama. Seperti pada umumnya ya kebanyakan sih travel itu hanya membuka marketing freelance gitu aja. Benar, Nah, namun kami di Mabit Tour sebenarnya pintu itu tetap ada, tapi kami lebih mencoba bagaimana supaya di daerah itu mempunyai betul-betul mitra yang punya komitmen gitu Ya, ya. Komitmen dalam artian kita itu bukan hanya sebatas hubungan bisnis, tetapi kita juga merupakan mitra yang memang sama-sama ingin saling berbagi. Ya. Kaitannya dengan berbagi keilmuan, Ya, benar, kemudian juga karena di Mabit Tour ini Kak, dia tidak monoton bisnis. Benar, benar. Ya, Kita di situ ada Marwah itu Mabit berdakwah, kemudian ada Mabit Lugo, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain seperti pelayanan Easy Passport yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Kak hampir 50% travel umroh di Kota Medan ini khususnya, termasuk juga di beberapa daerah lainnya di sekitaran Kota Medan ini menggunakan fasilitas kita itu Kak. Nah, kita alhamdulillah mendapat kepercayaan dari mitra kita kantor imigrasi di Medan ini untuk membuka Easy Passport. Itu sebuah pelayanan untuk kemudahan bagi calon jemaah umroh khususnya untuk membuat paspor. Nah, itulah yang menjadi nilai tambah bagi Mabit Tour Kak. Nah, makanya Mabit Tour yang berada di Tabaksel ini menjadi salah satu pintu kita juga untuk bagaimana jemaah-jemaah itu bisa mendapat atau dapat pelayanan yang lebih mudah untuk pembuatan paspor ini. Nah, dari beberapa layanan itu tadi, ya dari sinilah kita mencoba mencari mitra yang betul-betul punya komitmen untuk bisa menjadi mitra yang baik dan mempunyai visi yang ke depan. Nah, untuk sama-sama kita mengambil manfaat, ya, berhasil bersama dan menikmati keberkahan yang bersama. Itu terutama Kak kunci di Mabit Tour ini. Jadi kita tidak monoton di masalah berpikir orientasinya keuntungan aja, tidak. Kami berusaha bagaimana mitra ini kami ingin menjalinnya itu menjadi suatu memang
wasilah ini semua untuk semua kita bisa mengambil manfaat yang terbaik, terutama dari segi keagamaan, dari ilmu keagamaan yang semuanya itu mudah-mudahan akan menjadi amal jariah di Mabit Tour ini untuk bisa dikembangkan ke berbagai daerah dan masyarakat dan untuk diedukasikan kepada para jemaah. Nah, sama seperti contohnya Kak, semacam yang hari-hari ini akhir-akhir ini terjadi kan di di penyelenggaraan ibadah umroh ini khususnya kan banyak Kak polemik. Banyak ya, bisa dibilang ini sebenarnya permasalahan yang memang harus ada sih, karena memang kita mengikuti perkembangan yang akhir-akhir ini terus berubah, terutama di Saudi Arabia. Makanya seluruh travel umroh itu harus mengacu ke sana, ya. Apalagi sekarang ini sudah ada wacana, bukan wacana lagi sih, memang sudah ada ketetapan yang dikeluarkan pemerintah mengikuti perubahan-perubahan sistem yang dilakukan oleh negara kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan adanya ketentuan dibagi legalitasnya untuk umroh mandiri. Iya, Ustaz. Nah, bagi kita travel umroh, ya, sebenarnya ini bukan sebuah bencana, ya, bukan. Tidak, kita berpikirnya ambil aja kita positifnya aja gitu. Karena kita yakin nggak mungkin lah ya sebuah negara itu ingin menzalimi rakyatnya, kan nggak mungkin. Pasti dia akan mencari bagaimana penyelenggaraan khususnya umroh ini bagaimana bisa berjalan dengan baik sesuai dengan 3 unsur yang senantiasa mereka gaung-gaungkan, yaitu berupa pembimbingan, perlindungan, dan pengawasan. Nah, ini semua 3 unsur ini kan senantiasa menjadi SOP bagi Kementerian Haji dan Umroh ini, bagaimana penyelenggaraan ibadah umroh ini khususnya bisa berjalan dengan aman, nyaman, khusyuk, dan lancar. Itu moto mereka. Tapi menjaga keselamatan jamaah juga penting ya, Ustaz, karena kan ya ini mau nggak mau, inilah yang menjadi tantangan sebenarnya bagi para travel umroh untuk bisa berkembang lah, ya. Jadi travel umroh itu memang yang sebuah perusahaan jasa yang memang harus berkembang, ya, terutama yang kaitannya dengan perubahan-perubahan yang dilakukan pihak kerajaan Arab Saudi. Jadi apa yang menjadi tuntutan kerajaan Arab Saudi itu ya memang harus kita jalani, kita lakukan, ya, karena itu semua akan berdampak atau berefek kepada para calon jemaah kita nanti. Makanya kuncinya ya kita sebagai travel umroh ini bagaimana bisa membungkus dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk para jemaah khususnya di Mabit Tour ini. Makanya sebenarnya yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana meramu sebuah paket umroh ini, ya, untuk bisa tampil disajikan untuk dinikmati para calon jemaah ini, mereka merasakannya itu menjadi sebuah pelayanan yang luar biasa. Mereka nikmati itu ternyata paket umroh Mabit Tour ini memang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tidak ada yang tersirat, tidak ada yang tersembunyi dari sebuah paket yang sudah mereka beli. Nah, itu Kak. Makanya di setiap perwakilan, ya, alhamdulillah Mabit Tour saat ini sudah ada di beberapa kota di Indonesia, ya, cabang ya Kak, bukan perwakilan yang berdiri sendiri. Jadi sepertinya salah satunya yang pertama adalah Tabaksel dan Sidempuan, nah, yang alhamdulillah ini sudah lama diinisiasi oleh Kak Ima sendiri. Nah, kemudian ada juga kami di Bali Kak, di Bali ada, kemudian di Jakarta ada, di Mampang, kemudian di Berau, Kalimantan. Nah, Kalimantan itu ini luar Sumatera ya? Ya, itu luar biasa nih memang Kalimantan ini supportnya kan. Setiap tahun itu ada saja
dan insya Allah tahun depan ini dari sana malah ada yang mendaftar untuk Haji Plus. Masya 6 orang. Kalimantan. Kalimantan Berau itu luar biasa itu, memang Berau, ya. perwakilan kita di sana oleh Ustadz Endro tuh. Ya, ini mudah-mudahan nanti Ustadz Endro akan mendengar kita. Ya. Kemudian juga yang terakhir cabang kita tuh ada nanti di Sergei memang sudah berdiri, kemudian nanti juga ada di Takengon atau di daerah Lap Sumawi. Ya, ini artinya apa, Kak? Artinya memang Mabitur ini mempunyai komitmen bagaimana membuat sebuah perwakilan ini ya supaya kita tuh bisa sama-sama merasakan manfaatnya nih, Kak. Bukan hanya manfaat yang orientasinya tuh hanya keuntungan materi saja, tetapi kita bisa istilahnya bahasa orang pasarnya terpuaskan. Ya. Nah, terpuaskan dengan pelayanan, kemudian dengan komitmen-komitmen yang kita buat untuk mitra kita, agar bagaimana kerjasama ini bisa berkesinambungan, jangka panjang, berjalan dengan lancar, baik, dan sama betul-betul terbuka. Ya. Jadi semuanya transparan kita buka mengenai kerjasama ini, gitu kan. Jadi kalau memang nanti ada usulan-usulan, ada beberapa daerah ingin membuka mitra ataupun cabang, ya boleh kakak support ataupun langsung informasikan kepada kami agar kami bisa berkunjung bersilaturahmi dahulu kan, baru kita nanti sampaikan bagaimana bentuk kerjasama yang udah sama-sama kita rasakan. Kalau ada pertanyaan boleh, Kak. Nanti terlalu lama pula ngomongnya kan. Nah, asik ya saya pun mendengar apa yang saya sampaikan itu kan satu informasi ya, Ustaz, ya, informasi yang boleh dianggap itu bukan sembarang informasi, bukan diambil dari comot sana sini, tapi tentunya Mabit Tour sendiri punya akses ke pemerintah, ya, Ustaz, ya. Jadi itu yang sebenarnya yang perlu kita pahami, informasi-informasi ini haruslah bersumber dari yang memang sumbernya jelas. Apalagi kayak tadi masalah umroh mandiri, ya, Ustaz, ya, memang itu memang hak semua umat ya, jamaah yang ingin berumroh. Cuman ada juga ya, Ustaz, dalam pikiran saya begini, Ustaz. Karena saya melihat juga, saya melihat beberapa boleh dibilang lah kawan yang berumroh mandiri itu gitu, Ustaz, ya. Jadi ini mungkin saya menebak-nebak saja ini, Ustaz, ya. Tapi kan nggak apa-apa kita bincang ya. Jadi apa itu tidak nanti arahnya nanti gini loh, Ustaz. Saat ini kan yang awam pahami bahwasanya umroh mandiri ini semua orang bisa melakukannya dengan biaya yang otomatis katanya lebih murah, jauh lebih murah, lebih ini apa segala macam gitu, Ustaz, ya. Nah, jadi nantinya travel yang memiliki izin ini sudah lebih gencar nih belakangan ini ya isunya ya, apalagi di media sosial. Iya, ini nggak perlu lagi nih yang lebih ekstrim tuh ada seperti itu bahasanya. Ini travel nggak perlu lagi nanti dia begitu. Nah, yang agak menggelitik di pikiran saya begini, Ustaz. Jikalah memang ini nanti travel mandiri, orang-orang mandiri ini berumroh ke sana, ini ya khawatir saya. Dia kan akan mengajak juga orang-orang lain. Iya, nah, pasti itu, Kak. Pasti dia akan mengajak, dia akan membuat satu grup sendiri. Dia yang bawanya, dia leadernya gitu, Ustaz, ya. Saya tidak menjamin dia juga tidak mengambil jasa. Gitu, dia pasti mengambil jasa. Nggak mungkin itu, Ustaz. Mungkin awal 1 kali berangkat oke, 2 kali berangkat oke. Berangkat berikutnya itu kan pasti akan semakin menyebar berita. Kita berangkat dengan dia aja kan gitu, Ustaz, ya. Macam paket orang jalan-jalan. Nah, iya. Jadi yang saya pikirkan begini, Ustaz, apa bedanya ini pelakunya ini ini personil ini dengan travel. Sementara travel kita sudah jelas berhubungan dengan pemerintah, mengikuti peraturan pemerintah. Pemerintah membuat peraturan itu dari mana? Tentu berasal dari peraturan pemerintah Arab Saudi kan gitu, Ustaz, ya. Ini pemikiran saya aja nih. Jadi maksud saya itu janganlah terlalu euforia kita ini. Umat ini, jamaah ini jangan terlalu euforia dengan berita-berita seperti itu. Harus kita pikirkan juga, pasti ada lah, tidak mungkin seperti saya bilang tadi, tidak mungkin pemerintah itu akan membiarkan seenaknya saja jamaah itu masuk ke negara lain. Karena maaf, bukan saya mau alhamdulillah saya sudah banyak juga berkunjung ke negara-negara lain ya, berwisata itu memang nggak semudah itu. Karena pemerintah kita pun harus bertanggung jawab ketika warga negaranya berada di negara tersebut. Walaupun dalam konteks ini umroh itu ibadah, karena kan ada yang bilang tuh sampai
kenapa kalian halangi orang mau beribadah? Oh, ekstrim ya bahasanya gitu ya. Padahal kan bukan itu aja ya, ada keselamatan, ada keterjaminan ya kan Ustaz. Kita nggak tahu di negara orang kita apa nasib kita, dan itu kan harus turun tangan dong pemerintah. Nah ini yang saya agak bingung ini, ini kemana Ustaz? Kalau menurut Ustaz itu gimana ini Ustaz? Nah begini, ini saya jawab versi Kementerian Haji dan Umroh ya, yang kemarin disampaikan oleh wamennya Bapak Daniel Simanjuntak ya. Beliau menyampaikan seperti ini. Poin pentingnya adalah di mana umroh mandiri ini akan diatur Kak. Mekanismenya itu, jadi pemerintah sekarang sedang membangun sebuah sistem. Di mana sistem ini nanti akan menjadi sebuah platform di mana umroh mandiri ini harus mendaftar. Jadi tidak seenaknya saja mereka beli hotel, ya ambil visa langsung ke Saudi, kemudian beli tiket pesawat berangkat, tidak segampang itu. Nah, karena kalau itu terjadi, itu artinya negara seolah-olah ada pembiaran. Nah, makanya ini dikhawatirkan akan terjadi banyak masalah. Nggak usah kan ke Saudi yang jauh, kemarin yang banyak terjadi di Kamboja aja gimana? Ya benar. Nggak mungkin pemerintah itu akan menambah pusing. Itu udah menjadi komitmen pemerintah. Itu nggak mungkin pemerintah bakalan sebodoh itu, dan mereka mungkin berpikir nggak mungkin lah mereka mencari resiko yang begitu besar. Karena kita tahu juga di Saudi ini juga banyak yang modus juga istilahnya. Betul, ya, berangkat umroh atau sampai sana dia nggak balik, di sana dia tinggal ilegal, kerja nanti jualan di restoran, di pasar segala macam. Begitu tertangkap, negara yang disalahin. Benar, betul. Itu banyak kejadiannya. Banyak heboh di medsos, minta tolong sama presiden segala macam, padahal dia sendiri yang bikin kesalahan. Nah, inilah yang diantisipasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Umroh, yang disampaikan oleh Wamen kemarin, bahwa mekanisme ini akan dibuat sebuah platform, aplikasi bentuknya Kak. Jadi barang siapa yang ingin berumroh mandiri tidak boleh lepas dari aplikasi ini. Ini bentuknya kita memang belum tahu, karena kemarin setelah dikonfirmasi ulang sama ketua asosiasi di Jakarta, ini masih dalam tahap pembangunan. Nah, ya bisa dibayangkan kalau yang disampaikan, yang kita pahami dari penyampaian Wamen itu, bahwa sistem ini nanti akan terintegrasi Kak dengan sistem nusuk. Luar biasa nih Kak, antar negara ini, antar negara. Kita bisa membayangkan, berarti bukan sedikit ini negara ini berinvestasi di sini nih. Luar biasa ini Kak besarnya. Karena kenapa ya? Otomatis di sana pasti ada security yang tertinggi nanti di situ. Karena udah berkaitan dengan data. Data masyarakat, data pribadi lagi kan, harus disampaikan ke sana. Nah, begitu juga di Nusuk. Nusuk itu kan bukan hanya negara Indonesia saja. Nusuk itu Kak, itu platform aplikasi yang besar, global, internasional, seluruh negara ada. Nah, itu bagaimana mereka istilahnya mengcounter ataupun menjaga data itu, itu luar biasa, itu besarnya biaya yang akan menjadi untuk pengamanan itu kan. Nah, ini kita tunggulah ya kan. Tapi yang jelas dari penyampaian Wamen itu kita yakin ini sebuah mekanisme yang memang dituntut bagi calon jemaah yang memang harus digunakan. Tidak boleh di luar itu. Benar. Jadi kalau yang kita tangkap ya dari perkataan atau statement yang dikeluarkan Wamen itu, ya dalam artian ini terbatas. Nah, karena memang kemarin ketua asosiasi dari paguyuban asosiasi umroh di nasional di Indonesia ini, itu kemarin berkatakan kalau bisa katanya kami ikutlah andil di dalam. Dijawab Wamen ini tidak bisa, karena ini udah sebuah platform yang memang dibangun negara, itu kan antara negara gitu. Jadi tidak boleh ada pihak lain yang bisa ikut. Nah, akhirnya Wamen itu memberi statement bahwa umroh mandiri juga tidak selamanya bisa
memberikan sebuah pelayanan yang sifatnya itu pelayanan lebih seperti yang jemaah umroh dapatkan di travel umroh. Jadi iya, artinya apa? pasti, Ustaz, ya. Artinya begini, umroh mandiri ini masih tetap bisa dilakukan dan masih bisa terus berjalan dengan catatan ya bahwa umroh mandiri ini tetap di dalam perlindungan, tetap dalam pengawasan pemerintah, dan bagaimana masalah pembimbingannya karena memang 3 unsur tadi tidak boleh lepas ya. Karena ini perjalanan ibadah. Berbeda dengan orang yang berwisata ke negara-negara lain daripada Saudi. Jadi pembimbingan ini merupakan faktor utama. Karena kalau seandainya dia lalai ataupun terlepas dari pembimbingan ini, ya sia-sia aja dia ke sana. Biaya sudah banyak keluar, waktu terbuang, energi apalagi ya. Ini harus terus diperhatikan, terutama pembimbingan. Nah, kalau di travel umroh ini kan udah menjadi sebuah paket, jadi tidak bisa dipungkirin lagi. Nah, tuntutan di umroh mandiri ini, pembimbingan itu memang salah satu daripada peserta umroh mandiri ini wajib harus mengerti. Jangan nanti ketika dia bawa komunitas dia, bawa keluarga dia nggak mau tahu. Yang penting aku sudah bawa. Nah, jangan begitu, karena ini tanggung jawabannya bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia. Itu yang harus kita pikirkan. Karena ini perjalanan ibadah sangat berbeda. Dan umroh itu kan ibadah yang sudah ada aturannya, nggak bisa dirubah ya. Karena beda dengan ibadah yang sebagaimana Rasulullah kan sudah mengisyaratkan dalam surah. Kita tidak boleh memaksakan perjalanan itu, ya, kecuali hanya kepada 3 masjid. Ya, benar. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di luar dari itu kita tidak usah memaksa. Selagi kita belum punya kemampuan, kita tidak usah memaksa. Nah, jadi artinya apa? Kita perlu bekal, persiapan, bukan hanya dari materi, bukan hanya dari fisik kita, tapi bekal keilmuan. Karena tanggung jawabnya ini lebih besar. Ya, kita bawa orang beribadah, tapi kita cuekkan saja begitu, nggak open, kita mau sah nggak sah, mau teratur nggak teratur. Bukan cuma cuek, Ustaz, takutnya dia pun tak punya ilmu, itu yang lebih ngeri lagi kan. Masalah. Nah, satu lagi ada sih beberapa hal lagi, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia menguasai lapangan. Ya, Mekah Madinah itu bukan seperti besarnya kota Medan ini kan ya. Kemudian juga bisa dikatakan masyarakatnya itu ya bisa dikatakan 100% berbeda ya. Dari adat istiadat, kan tradisi, cara cakap segala macam. Sedangkan kita sembarangan saja menangkap burung di Mekah atau di Madinah itu kita kena tahankan. Jadi kita jangan nanti karena dia umpamanya seorang penggemar burung kan ditengok tuh burung bagus, dipegang, ditahan gitu, itu nggak baik, kita bakalan ditangkap. Karena memang di sana ada undang-undangnya. Nah, ini menjadi salah satu penting sebelum kita menuju kepada suatu tempat. Pahami dulu, Ustaz, ya. Pahami dahulu apa yang menjadi hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang memang pengunjung ataupun peserta calon jemaah ini sebelum datang ke sana. Nah, inilah harus disosialisasikan. Nah, kalau di travel umroh kan dia memang sudah SOP. Nah, ini kan harus sudah disampaikan di dalam acara manasik yang diadakan 2-3 kali. Kemudian nanti tata cara semuanya ada, kemudian pembimbingan sudah ada. Di sana kalau Mabitur ada tuh, Ustaz, ya. Ya, kalau di Mabitur alhamdulillah kita spesialisnya pembimbing itu tidak dari Saudi. Nah, karena kita tidak mau ada kesimpang siuran pemahaman antara satu dengan yang lain tentang pelaksanaan ibadah yang khususnya umroh ini ya. Makanya kita pembimbing itu tetap kita berangkatkan satu grup dari Medan ini ya. Ustaz, ya. Makanya pembimbing itu kalau di Mabitur kita seleksi, Kak. Sesuai ya ada. Kita sampaikan SOP kita begini, kemudian penyampaian kita, tuntunan buku doa kita seperti ini. Jangan keluar dari sini. Kalau keluar dari sini, ya kita akan kasih peringatan. Kenapa? Kita khawatir bukan di pembimbingnya, kita dikhawatirnya di jemaahnya nanti akan menjadi
permasalahan perbedaan ikhtilaf yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan kepada travel. Ternyata kami tidak dibimbing secara full, kan itu banyak terjadi kan. Belum lagi kalau seandainya banyak beberapa travel menggunakan muthaif lokal yang sekalian jadi pembimbing ibadah, itu luar biasa itu. Ya, saya bukan memandang negatif tidak, tapi kebanyakan kalau kita menggunakan pembimbing lokal di Mekah Madinah itu ya bukan artinya saya menggeneralis tidak baik, tidak, tapi ada beberapa oknum itu yang memanfaatkan Ustaz, ya. Ya memanfaatkan ya, artinya dia kan digaji, dia kan dibayar ya sebatas apa yang dikasih travel, segitulah yang dia bisa lakukan tugasnya. Dia tidak akan membagi lebih. Tanggung jawabnya itu nggak seluas kalau kita dari sini ya Ustaz ya. Kalau misalnya ada permintaan lain, tentunya ada kos tambahan. Itu kan biasa Kak, seperti itu. Nah, itulah merupakan bagian daripada pelayanan Mabit Tour ini Kak. Sebenarnya banyak lagi Kak. Nah, namun karena bincang pagi kita di Lokana Cafe hari ini terbatas ya, ini kan tempat usaha ya kan, nggak enak pula kita seharian nanti di sini kita di bereng sama Kak Ima, nggak juga kita. Ya, oke Kak. Ada pertanyaan lagi Kak? Dari itulah ya, karena itu yang lagi viral saat ini ya, dan jawabannya tadi kayaknya sudah mewakili juga lah apa yang selama sana pikirkan gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya umroh mandiri juga tertata dengan baik. Tetapi keberadaan travel ini juga penting sekali kalau menurut saya, apalagi untuk kami-kami yang sudah di atas 50 tahun. Saya rasa kalau untuk mandiri itu resikonya terlalu besar. Kemudian ya banyaklah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau anak-anak muda ya silakan lah ya, tapi kalau yang itu pun tetap harus diikuti ya. Namanya kita ke negara orang, saya rasa nggak semudah itu. Kalau kita mau ke Eropa itu cerita sedikit, itu ada uang deposito, benar. Itu ada deposito selama kita tinggal di situ. Mereka tentukan sekian berapanya, itu masing-masing negara berbeda. Nah, itu kan istilahnya kan kita jalan-jalan sendiri gitu ya kan, tanpa pakai travel. Nah, itu ada. Nah, mungkin nanti ya mungkin itu bentuk suatu penjamin ya, mungkin dibuat oleh negara yang dikunjungi gitu. Nah, pemerintah kita juga berarti kan pasti ada andil lah. Saya yakin ke depannya nanti kedua cara untuk beribadah ini sama-sama aman, nyaman, dan tentunya dapat perlindungan dari pemerintah kita. Amin. Oke Kak, terima kasih. Kayaknya memang kita udah setengah jam lebih ya di luar daripada target kita tadi, karena kita juga ya memaklumi kondisi kita sedang berada di lokasi usaha Kak Ima. Ya, ini kita berada di Lokana Cafe. Mungkin nanti Bang Iqbal bisa meninjau di lokasi-lokasi yang amat bagus ini supaya para calon jamaah nanti bisa singgah melihat ya, kafenya cukup nyaman ya, semuanya ada di dalam ruangan AC. Ada juga ruangan smoking areanya Kak di belakang ya Kak. Ini yang kaca no smoking area sama yang area memang ada ya, tetap ada ya Kak. Alhamdulillah ya, kita juga nggak bisa pungkirin itu kan ada. Memang para ahlul hisab yang memang tidak bisa dihindari itu ya. Baik, para pemirsa Mabit Tour, Mabit Media, alhamdulillah hari ini kita cukupkan, kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan, Kak Ima, saya dan tim Mabit Tour yang terlibat pada hari ini, bincang pagi umroh di Lokana Cafe, Jalan Multatuli, Kota Medan. Insya Allah ini akan memberikan sebuah masukan, saran, nasihat, ya apalah yang diartikan, yang penting kontribusi lah kepada para calon jemaah yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah di Arab Saudi, yang tentunya ini menjadikan bekal awal ya sebelum melakukan ataupun memilih dua segmen itu tadi, yaitu umroh mandiri atau umroh dengan travel PT. Kalau misalnya memang sudah punya bekal yang baik, mendetail dan memahami
sebuah negara Ya, ataupun Mekah di Madinah, ya silakan ambil umroh paket mandiri dengan pemahaman yang kita bisa tujuannya meminimalisir resiko yang akan timbul di lapangan. Nah, kalau misalnya ingin tidur nyenyak, ibadah enak, ya kan, makanan menu Indonesia yang betul-betul nikmat dan sesuai dengan selera, pembimbingan yang maksimal, ya, kemudian perlindungan seperti umpamanya ada sakit akan didampingi, dilayani. Nah, kemudian kemana ingin berangkat, ingin pergi, ingin senantiasa diawasi, maka tidak lain dan tidak bukan, pilihlah ke Mabit Tour untuk bisa merasakan bagaimana pelayanan yang luar biasa Mabit Tour sajikan di dalam sebuah paket umroh yang insya Allah Bapak dan Ibu ambil di paket-paket perjalanan umroh Mabit Tour ke depannya. Demikian kita sudahi pertemuan kali ini dengan sama-sama menutup dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih Kak Ima atas waktu dan kesempatannya di Lokana Cafe. Mudah-mudahan usahanya berjalan dan berkah, dan Allah mudahkan semua rezeki dan kesehatan untuk Kak Ima dan usahanya maju dan berkah untuk sama-sama semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setengah jam lebih. 35 menit. Tenang.